Direkam bukan? Tidak live, tapi agak ada rekamannya dalam itu. Taruh di YouTube ya? Tidak, kami taruhnya Kalau di YouTube Instagram. tuh yang apa dia namanya, yang ngajak jalan-jalan di YouTube, nyengok kegiatan tuh. Palembang Tourism Channel. Iya. YouTube. Ada suaranya. Eh, Nyengok. gugup apa nih? Kayak ngobrolnya ke Eci, terus ke sana. Oke. Menjelaskannya ke sana. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pesona Indonesia. Wonderful Indonesia. Halo Dor, sahabat pariwisata, bertemu lagi dengan saya Sachi dalam segmen Seni Palembang Keren Tak Ada Banding, Spekta. Nah, Dor, sahabat pariwisata, di samping saya ini udah ada seniman. Terus apalagi ya kalau nyebutnya, dia tuh presenter, MC, dan pokoknya seluruh yang seniman dipegang juga loh. Inilah dia, Wak Dola, dengan Terima nama kasih, aslinya siapa, Wak? Sachi. Nama asli aku ini Rapi Ahmad. Ah, ibu bener. Iya. Nama aslinya siapa? Kalau di rumah itu KTP kita tuh Ahmad Joni Arla. Joni Arla SIKOM, betul kan? Sarjana Ilmu Komedi. Oh kan, Sarjana Ilmu Komunikasi. Bener juga, masuk juga. Iya. Ada nggak sarjana ilmu komedi KT? Iya. Adanya S. Sarjana Ilmu Komunikasi Ya, aslinya. oke. Tapi bisa juga. Tapi sebenarnya kalau di awal itu kan aku kuliah di teknik. Tekniknya itu D3, mesin. Harusnya kan ada AMD ya. Tapi kadang ya boleh dipakai, boleh enggak AMD-nya. Atau terus mencoba untuk ke S1 gagal waktu itu kan, meneruskan. Akhirnya S1-nya pindah ke komunikasi. Maksudnya yang linear ya. Linear. Jadi lulusnya di sarjana komunikasi. Oke, jadi Wak Dola ini sarjana ilmu komunikasi di Ya. akhirnya ya. Aduh, nak nambah lagi kuliah Wak Dola? Ya Kira-kira? kalau ada yang support dukung lah, sponsor boleh, ngambil S2, S3, iya. S3 tambah ST. Misalnya ada kampus yang ngajak kita, ya nggak usah mikir ke apa Jurusannya. bayarannya ya. Jurusannya terserah pokoknya. Yang penting nambah ilmu, ngajak kita nggak apa-apa. Kalau bisa kuliahnya di seni deh Wak Dola nih, cocok. Iya, tapi kan di Palembang belum ada Belum kan. ada. Terus Sama. komunikasi banyak beberapa kampus yang sarjana S2-nya kan belum banyak yang seluruh kampus gitu. Contoh aku S1 seni, Iya, tapi nggak linear. S2-nya tidak linear. Tapi kan Tapi masih ada pendidikan, hubungan. sama-sama Masih ada pendidikan. hubungan. Iya. Nah, bagaimana Sachi? Lagi malu kan, grogi lagi seorang Sachi ditanya oleh presenter yang sudah Bagaimana sudah selama lambung-lambung. berkecimpung di dunia seni? Suka banget. Tapi kayaknya aku junior, ini senior. Iya. Nah, Wak Dola. Minum dulu ya? Yo, boleh. Aku gogok. Gogok. Gugup asli. Baru kali aku diundang dinas pariwisata nih. Iya. Gugup aku. Dulu tuh aku pernah ngundang Wak Dola ya, tapi Wak Dola tidak bisa kalau tidak salah. Sok sibuk-sibuk itu. Iya, sok-sibuk Padahal nggak tahu terus. kapan ngundangnya. Jadi kalau dari sejarahnya memang kami ini berapa kali berkolaborasi di dinas pariwisata, benar ya Mang ya? Yang mana? Pariwisata Waktu- mana? Sumsel apa kota? Kota. Waktu kita buka pedestrian dulu kan awalnya kan pantomim itu yang apa ya? Bisa katakan cikal bakalnya untuk pedestrian. Ketemulah waktu itu kepala dinasnya Pak Isnani. Pak Isnani yang kami tawarkan untuk membuka pedestrian itu. Ternyata ada program dari pemerintah kota bahwa ada yang kegiatan akan untuk pedestrian Sudirman. Akhirnya bisa berkolaborasi. Waktu itu buka untuk pra-launchingnya. Pra-launchingnya hari Selasa tanggal 23 Maret waktu itu. 23 Maret di awal-awal itu waktu pedestrian pertama. Terus Pak Wali Kota pada waktu Pak Hano Joyo minta bagaimana kalau launching itu malam minggu. Nah, kita buat lagi sekali lagi kegiatan. Akhirnya setiap malam minggu ya, Di malam liburan. pedestrian Sudirman. Cuman memang dihentikan karena mungkin untuk pengaturannya yang harus dipikirkan lagi dan dicari tempat yang lebih strategis mungkin kan Tapi nantinya. yang gongnya memang di situ ya. Iya, memang. Tapi ya memang susah sih karena itu jalan arteri kan. Iya. Jalan besar. Kalau seumpamanya itu jalannya ada jalan alternatif ya mungkin bisa untuk dipilih jalan seperti itu. Iya, betul, Ya. betul. Dulu tuh sampai hitsnya tuh sampai ke lorong basahnya, sahabat wisata. Jadi dari pedestrian sampai ke lorong basah itu
Jadi bukan hanya seniman yang dapat keuntungan di situ, itu juga UMKM-nya juga jadi luar banyak biasa. sih. Tapi cuma ya butuh pengaturan lah kan, apa ya, biar lebih cantik, lebih bisa dikatakan pariwisata yang benar-benar gitu. Sebenarnya harus ada sih Palembang seperti itu. Nah, balik lagi ke dunia peran ya, pantomim. Oke, bahas dulu yang ini ya. Sebelum kita bahas pedestrian Sudirman yang dipanjangi Wak Dola tadi, aku mau bahas dulu Wak Dola. Ya. Ngapo nama Wak Dola nih bisa terkenal ini? Ngapo sih? Apa Wak Dola ini kan seorang seniman yang terkenal ya, termasuklah di Kota Palembang. Apa karena nama Wak Dola nih yang memang benar-benar kata wong hoki, atau karena memang peran Wak Dola yang memang benar-benar bisa diomongin sangat lucu ya? Aku kalau olahraga enggak baca emang. Aku enggak hoki tadi. Apa? Olahraga enggak baca memang. Aku kan hoki tadi. Hoki maksudnya? Enggak, memang hoki tadi. Oh, olahraga. Inilah kalau kita ngajai ngundang komedian, kita dibawanya. Iya kan, tadi ngomong hoki kan. Hoki itu apa? Beruntung. Iya, Nah, beruntung. bisa jadi kan dulu kan nama apa ya? Nama udara lah ya. Udara. Nama udara itu Melo Avatar dulu aku. Iya. Aku dulu tuh kan menyiar, penyiar radio swasta. Sekarang kan radio pemerintah ya, lembaga penyiaran publik, RRI lah ya. PNS loh. Jadi jadi radio swasta itu disitulah kita apa ya, diajarkan cara bersiaran. Terus di situ radionya radio dengan berbasis bahasa Palembang, kebudayaan lokal ya. Jadi nama Joni itu tidak cocok di situ, karena di situ pakai bahasa Palembang, adat budaya Palembang, dan juga ngomongin bahasa Palembang ya pengantarnya. Akhirnya dirapatkan setelah dipastikan sudah menjadi penyiar 3 bulan, harus memang dirapatkan ganti nama, Aranan kalau ngomong bahasa Palembang tuh. Jadi Aranannya harus panggilannya harus Jadi apa? Dola, ada yang memberikan masukan, ditambahi Cek Dola kan. Artinya? Dola ya, karena mungkin dia terinspirasi dengan tetangganya namanya Dola, mirip-mirip. Oh, jadi gitu. bukan itu nama Wak Dola dewe? Bukan, jadi hasil rapat ada beberapa nama, akhirnya nama itu dipakai Dola. Wak Dola. Yang teman itu ngasih saran namanya Dola gitu, ditambahi Cek Dola karena orang Palembang kan. Iya. Cek Dola. Tapi Cek tuh kurang, Cek tuh kebanyakan cewek LB ya. Iya, bisa Dola katakan lebih cowok cewek lah Cek itu, Cek Molek, ya, Lanang Belaga, itu kan radionya itu namanya. Cek Saci, tidak masuk Cek Saci. Iya. Bukan orang Palembang loh. Kopi. Oke. Jadi kenapa menjadi Wak Dola? Masuk televisi harus ada pembeda. Ketika nama Dola sudah dikenal di radio, ya harus pembedanya minimal ada tambahan atau mungkin pengurangan dari penyebutan. Akhirnya ditambahi Wak Dola, diganti. Dan dibawa nama di televisi. Jadi karena gaji banyak nih sebulan se-M itu gara-gara nama Wak Dola itu. Nah, iya. Wak Dola itu kan, Wak itu sebenarnya dia pemberian Ratu Inggris waktu itu. Siapa? Ratu Hermina? Benar, Ratu Hermina. Zaman 1900 yang waktu dia ulang tahun tuh Wak Dola lahir belum? Belum. Oke, Wak Dola. Wak Dola ini kan terkenal dengan ciri khas. Ciri khasnya apa ya? Ya aku udah tahu. Nah, tapi tahu. yang pertama aku taunya Wak Dola tuh lucu. Dan R-nya agak bedekot. Kalau ciri khas kita itu sewet sama kain peci hitam. Oke, itu sekarang sudah berubah sih, pecinya aja kayak pengen punya beda. Sekarang saya pakai gini dari bahan goni ya, daun kain goni. Karung goni. Karung goni, tapi bukan produksi Palembang, produksi luar. Cuman sebagai apa ya, bentuk baru dari Wak Dola, branding. Nah, oke, Wak Dola ini dekat lagi nak endorse juga, Cak. Iya, dak kemarin kan topi hitam itu lah sudah tinggi, kok topi itu lah sudah diembek wong loh. Topi hitam itu enggak tahu untuk apa ya. Itu berarti topi sabotas itu aku ya. Jangan. Itu sewet sama apa tadi Wak Dola? Kayak peci hitam, kalau awal-awal keluar kan. Kalau kita nyebutnya sewet kayak sarung itu ya. Iya. Nah, itu sarung-sarung kayak sarung-sarung galak di kampung galak make. Iya, kayak sarung lanang. Iya, sarung lanang kan untuk sholat itu kan. Iya, tapi baca juga yang sarung Palembang ya, pernah blongsong. Iya, tapi ya kalau ada yang minjem ke biasanya make ke kan pakai blongsong. Apalagi itu. Ciri khas dari teater Wak Dola cak mana? Kalau teater kami, nah kita lari ke teater ya. Sejak kapan saya lagi dulu, belum aku nanya dulu ciri khas cara Wak Dola ngomong. Kaget dulu panjang ini.
lah ditata rapi-rapi, ngisinya lah bagus. Dem, laju kaca. Iya, tidak. Ya kan ciri khas teater ya? Iya, bukan teater, tapi Wak Dola tuh kan kalau komedi. ya bukan maksudnya kayak ini. Iya. Setiap wong tuh kan punya ciri khas masing-masing. Ada yang R-nya bedekot, ada Iya, ada kalau yang tidak, Wak Dola apa? tidak sih. Apa misalnya kayak Atta Halilintar Bosku atau Siap Bosku. Nah, Cuman Wak ini Dola tuh nih apa? bahasa ciri Palembang khasnya? sehari-hari, Mbak. Ya kalau ketika memungkinkan pakai air bedrock enggak apa-apa. Kalau seumpamanya memang itu bentuknya konsepnya air bedrock. Tapi kalau tidak karena kan Palembang ini kan tidak melulu yang pakai air bedrock. Ya, Atau pokoknya. ada lagi ciri khasnya tuh misalnya cek Dola. Tidak kadah Palembang tapi dibuat AA kayak gitu. Itu bisa jadi kalau untuk lawaan komedi. Tapi kalau Wadola sendiri karakternya itu biasanya kalau untuk TV ya. Ya Beda-beda ya? Iya, kalau untuk TV untuk visual ya. Itu takut istri. Kekanjian. Cowok kanji padahal tidak sih. Tidak kejingoan. Tidak kejingaan, tidak ketahuan, Bay. Iya, tidak ketahuan. Terus Yang kedua, wong lugu padahal ya cecak pinter padahal pada lugu gitu. Aku kebalikannya lah lugu. aku lah lugu itu. Iya. Cacat gaya-gaya Abu Nawas lah gitu. Atau iya Pak Pandir ya. Iya. Oke. Iya. Pak Dola sudah berapa lama sih mengikuti teater nih? Soalnya pas dari ngobrol Wak Dola nih lalu lucu, apalagi acting ya, Iya. Kak Sandi ya. Jadi berapa lama sih Wak Dola mengikuti teater dan dari umur berapa itu? Aku tuh umur 93. Umur 93. Hah? Lah tuannya Tahun 93. Aku baru setahun berarti Wak Dola. Iya, tahun lahir 93. 92. Oh, 93 tuh aku masuk SMA. Kan di SMA 9 gitu. Aku alumni 09 teater ya. Jadi di situ aku kenal teater, tapi aku bukan pemain. Aku selama 3 tahun itu hanya memperhatikan pemain, orang-orang main. Tidak pernah aku dapat peran. Nonton. Tidak pernah ya aku udah eskul teater, tapi aku tidak berani untuk nampil. Aku Malu. iya. Dan juga tidak ditunjuk oleh pelatih untuk bermain pada saat itu. Jadi aku hanya memperhatikan. Akhirnya selama 3 tahun itu karena dikit-dikit jadi wong 4 tinggal terakhir kelas 3, aku di Iya, tunjuk tahun 93 tuh kelas berapa? kelas 1 Kelas 1 SMA. SMA, oke. SMA, kelas 2, kelas 3, tinggal wong 4. Kan? Selama kelas 2, kelas 3 kan ada kebijakan untuk kita jadi pengurus kan. Jadi cuman ya itu tadi di eskul itu jadi pengurusnya atau orang-orang yang memang di belakang layar. Dan akhirnya setelah tamat tahun 96 di 97 aku kuliah di Jawa. Kuliahnya sesuai dengan jurusannya apa yang ku hobi ya. Tapi aku cari-cari tahu misalnya sanggar atau UKM kegiatan mahasiswa yang ada hubungannya seni. Aku ikut iklat, ikut kumpul-kumpul. Akhirnya ada percaya diri itu keluar. Awalnya memang tidak percaya diri kalau kita jadi pemain. Pernah tidak dibayar juga Wak Dola? Wah itu sering. Kalau mau kasih nasi bungkus sering waktu kuliah dulu ya. Iya, mau kasih nasi bungkus. Iya, sampai masuk balik ke Palembang juga waktu pertama-tama begawe di radio juga pernah aja itu juga masih. Akhirnya lama-lama naik dibayar. Jadi ya ketika kenal di televisi lebih naik lagi alhamdulillah. Jadi ada ini apa? Suka duka. Iya, ada perjalanan lah gitu kan. Pernah ngerasa udah dihargai gitu? Pernah juga. Kalau Kita sudah bikin teater. Kita nih sama-sama seniman. Oh, kalau untuk teater ya? Iya, kita sama-sama seniman, pernah kita bikin karya tapi tidak di ini Iya, dan kalau- karya kita diambil uang, itu pernah tidak terjadi sama Kalau Wak Dola? karya diambil bong belum. Iya. Tapi kalau misalnya kita buat acara, harapan kita memang banyak yang datang nonton ya. Padahal gratis. Setiap kami ngadakan selalu gratis. Ya berapa kali lah bertiket itu pun kepepet karena mungkin pengennya mendata berapa uang yang hadir untuk beli tiket. Tapi lama-lama memang kami ini konsepnya memang untuk memberikan hiburan, tidak bertiket lah, tidak apa-apa masuk aja. Tapi itu pun belum banyak yang antusias belum banyak. Jadi bisa dikatakan kalau berkesenian di Palembang ini ya belum sama Cak semeriah Jogja. Pak lain. Mungkin ada wadah di mana tempat untuk memang teaternya, tapi di tengah kota. Mungkin itu bisa jadi apa ya, kayak
salah satu wong pengen datang nonton Yo, teater. Pusat Ada kota nih di tengah-tengahnya. gedungnya. Semoga be pemerintah mendengar ini dan Iya. berusaha untuk ngasih. Iya. Tapi kita kan berada di pemerintah kan sekarang podcast ini. Iya. Karena sudah ada. Iya. Kita sekian kan sudah diresmikan. Iya, iya. Oke, Benar. semoga- Mamang siapa nama mamangnya? Amang Ibing. Ini Amang mana? Ibing. Mang Pempek. Iya. Tapi memang ada iya Mang Ibing tadi ya. Gedung teater itu kan? Gedung senian. Iya, gedung senian itu kan Ya. yang BKB itu kan? Ya, kita berharap itu akan menjadi terus akan menjadi tempat berkarya para seniman ya. Alhamdulillahnya bisa kembali ke para seniman. Tinggal bagaimana caranya seniman Palembang atau orang-orang Palembang ingin menikmati seni, jadi dia bisa lari ke sana. Oke. Gitu. Nah, kita kan udah bahas tentang Wak Dola ini dari awal mulanya sampai dari umur berapa dia ikut. Nah, yang aku mau bahas ini kan kita kan sesuai judul ya, teman-teman. Mem Club dan Palembang Wonggerot. Ya. Itu Wak Dola sebagai ketua semua. Kami dekat ini yang uniknya kami itu. Di Teater Wonggerot atau Wonggerot Teater dan juga Palembang Mem Club itu pantomim Palembang lah kalau lebih lemak yang ngomongnya. Oh iya, Itu- tadi ada kawan aku juga ngomong itu namanya pantomim, tapi Iya. aku di sini beda namanya. Pantomim Palembang kalau lebih bahasa kitanya kerennya bahasa itu. Di dua organisasi itu dak kate ketua, dak kate keanggotaan tetap. Nah, jadi siapa yang mensupport? Jadi Keuangan kami tidak kate pertama strukturnya, tidak kate struktur. Kami kumpul-kumpul kayak project itu Pak. Jadi Dari kalau dulu ada sampai acara? sekarang. Ada acara kami diundang, kami ngumpul di kayak film Mission Impossible nih atau Oke. apa deh X-Men ya, apa film-film gitu kan. Jadi kalau ketika ada kegiatan ada job dikumpul tuh, sudah selesai dibubarkan. Kalau ada job pasti ngumpul galau. Kalau ada job lari galau. Dibubarkan, bukan dibubarkan. Jadi kami itu kan project, setelah program di reject. Oke. Jadi kaget kumpul lagi. Jadi nah yang mengikatnya itu jadi pentas tunggal. Pentas tunggal tuh sudah berjalan 3 tahun. Di 3 mana be tahun. itu? Tidak di Geraha Budaya sama RRI. RRI. Jadi kita pernah tuh pentas tunggal Ayahku Pulang judulnya. Terus Itu yang karyanya yang buat Mendasing. itunya siapa? Wak Dola juga. naskah wong, bukan Naskah naskah. wong. Ayahku Pulang, Medas, dukunan. Dukun-dukun. Pertama dukunan. Ayahku Pulang, Mendasing, punya Kak Febri ya, Mendasing tuh. Febri Alintani. Lintani. Jadi naskahnya kami pakai pinjam gitu. Nah, yang ketiga, yang keempat ini kan rencana tahun depan. Jadi itulah yang kita tahu bahwa orang-orang yang pernah melok satu pentas itu ya kami anggap sebagai anggota. Aku pernah dah ikut dengan Wak Dola. Dah. Aku di Nah, Wak, ada netizen yang nanya. apa? Nah, tanya ke dulu, boleh tanya ke dulu. Omongi sama Wak tuh cabai dulu apa tahu dulu? Tahu goreng dulu. Nah, itulah itu zaman bingen itu ya, zaman itu masih bengak-bengak tuh. Studio Baduo. Oh, studio. Jadi aku jadi goblok-goblok itu nah ceritanya. Jadi apa ya ceritanya itu memang dari konsep dari aku. Jadi makan tahu dulu, cabai dulu. Ketika dia milih makan tahu dulu, pedas kan, mimi kok cabai tadi. Tahu tadi senggol wong. Senggol wong pijak wong pulok. Jadi kan tidak itunya namanya kita itu kadang berpikir harus cepat mana yang menguntungkan bagi itu. Kalau kita makan tahu dulu mungkin tidak ini kan tidak terjadi cah itu. Iya, betul. Jadi waktu kita pikir kadang-kadang nak lebih untung ya. Padahal sebenarnya ngomong kayak itu kadang kan apa ya kalau kita ngomong nak lemak dewek, sebenarnya itu bukan nak ngelemak ke dewek tapi lebih Iya. kayak Realistis ya? realistis lah ya. Iya. Dan 95% manusia itu seperti itu. Iya, Tidak munafik kita. Iya. Ini obrolan hapus nih. Oke, ulang lagi. Agak dulu. Nah, Tidak mau realistis tadi. nah, Wak Dola. Ya. Wak Dola. Saci. Coba Wak Dola acting ke dulu, meme club. Ya pantomim ini kan. Pantomim. Coba dong acting ke dulu biar Umi tahu, banyak tak tahu. ya? Kalau main ini kan. Oke dulu, perbedaan ini dulu antara Nah. meme club sama Wonggerot teater. Nah, yang sekarang kita praktek ke dulu meme club. Wonggerot itu kan teater. Iya. Kalau Palembang Mem Club itu pantomim. Pantomim itu tidak pakai suara Nah, ya asli. coba praktek ke dulu gaya yang cak mana biar kami pacak melo. Iya, misalnya tadi cak kacau tadi kan. Ini kan dasar. Iya, itu Wak kan itu Wak. Oh. Iya kan?
Wak Dola belajar ini nih lama yang ini. Nah, itu 3 tahun. pantomim itu lebih duluan dari teater saya belajar. Aku isti kenalnya. Tapi kan anak-anak asisti kan dulu nengok TV ya, TPRI. Zaman ya Septian Dwi Cahyo yang ngajari. Pertama kali ngajari Wak Iya, Dola. ngajar TV di TV. Kayaknya lama-lama sekarang dengan berjalannya waktu ketemu langsung tokonya. Kalau ketemu kami kita di Jakarta, kalau ada acara-acara. Dan beliau juga yang mensupport. Enak orangnya tuh. Enak, dia mensupport kami karena ya jaringan pantomim ini kan tidak terlalu banyak. Di Palembang ini baru berapa kok cuman yang bisa pantomim. Dan kami bisa mengklaim satu-satunya organisasi kelompok lah komunitas yang ada di Sumbaksel. Karena selama ini belum ada muncul nama kelompok itu. Kalau personnya, wong-wongnya ada banyak. Tapi kalau yang kelompok belum ada. Dulu ada di pesantren di Sakatigo. Itu anak-anak santrinya itu punya kelompok pantomim. Kalau setiap akhir tahun dia pementasan seni, dia main. Nah, tapi karena waktu tahun 2000, 2003 atau 2005 terakhir. Nah, mereka ada tapi tidak mengklaim mereka kelompok. Jadi mereka itu berkumpul untuk acara-acara seni, akhirnya mereka latihan bareng gitu. Nah, aku dicek ke sana kemarin kan ternyata anak-anak itu sudah jadi ustadz, sudah jadi pengajar, ada yang bekerja, jadi tidak lagi jadi melo-melo itu ya. Nah, akhirnya ya memang kami bisa mengatakan bahwa kami lah yang pertama bisa satu siko-sikonya yang ada di Sumsel lah pokoknya. Kalau Sumbaksel kakek takutnya ada tempat lain ya. Jadi Wak Dola kalau misalnya anak-anak pengen belajar meme club itu, maksud aku langsung ngehubungi Wak Dola bisa? Bisa kan di IG kan, di IG-nya Teater Wonggerot ada, di Wonggerotnya ada teaternya. Cara kelasnya cak mana Wak Dola? Kalau kelas kami udah kata kelas saja, cuman itu tadi kalau misalnya untuk perlombaan, untuk kegiatan, ya kami ngajari, kami datang. Kadang ke sekolahnya, ada ke ngeles, ninjok les tuh. Tapi kalau nak buka kayak tempat latihan itu enggak. Nah terus kalau untuk biaya kalau ikut-ikut kayak gitu gimana? Enggak apa biaya. Karena kan kami kan project itu ya. Project komunitas project. Jadi kami itu bukan buka sanggar itu bukan. Jadi ada yang nak melok ada yang nanya tadi tuh. Apa? IG-nya tadi apa? Kalau ada 10. Wonggerot. Wonggerot. Sama apa lagi ya? Sama Teater Wonggerot. Oh, Teater Wonggerot. Aduh, kalau adminnya yang Teater Wonggerot tuh ada kawan anggota. Kalau yang pantomim? Yang sama di situ juga. Oh, situ juga. Jadi kalau nak cuman yang pribadi DM aku bisa? Wonggerot. Oh, Wonggerot ya. DM dibalas enggak kalau misalnya nak melok komunitas? Pasti. Nah, jadi kalau mau ikut callback pacak. Nah, yang mau ikut yang nak nyatar, yang nak pakai jasanya langsung DM bae. Iya. Nah, meme club itu bisa enggak sih digunakan untuk ulang tahun? Bisa. Ada kan videonya kalau di YouTube kami Wonggerot. YouTube Ada kami. YouTube-nya juga. Ada YouTube Wonggerot. YouTube-nya apa namanya Wonggerot? YouTube-nya Wonggerot. Nah, jangan lupa ya. Iya. Like, di subscribe, share. Nah. Iya, nggak perlu dikasih share juga. Jadi Cak di TikTok aja. Kasih apa namanya cak poin-poin itu. Wak Dola jadi itu untuk kalau misalnya untuk rombongan-rombongan yang pengen melo klub itu dengan Wak Dola langsung Rombongan juga mana bisa. itu? Dia Nanti punya dewek nomor. Kalau anak-anak rombongan punya kelompok dewek kan? Enggak, mungkin kan ada beberapa sekolah anak-anak pikir yang rombongan komunitas lain. Enggak, rombongan mungkin rombongan kelas kali yang pengen Oh, iya, belajar boleh kayak tuh. gitu ya. Jadi kalau kamu nak nanyu hargonya, misalnya memang nak bayarnya, Iya. enggak apa-apa, tapi langsung DM bae, jangan langsung dibahas di sini. Kalau kepengen ngundang untuk cuman nunjuk ke dasar-dasar EBE, sehari-sehari ketemu, enggak apa-apa, sehari-sehari ketemu kan. Asal ada es teh manis, Iya. kayak itu. Kayak inilah, nah di sini Iya. ada es teh manis. Tapi kalau untuk tiap les tiap minggu apa tuh ya memang ada biaya. Kalau udah wadola dewek, ya mungkin kawan-kawan lainnya lah yang satu kelompok. Wak Dola itu sebutin dulu dong, mungkin ada beberapa orang misalnya nanti kan DM untuk apa baik sih kalau itu apa selain pentas apa memang sedekahan bisa? Oh, untuk ngisi acara? Ya, acara apa baik yang bisa diisi? Biar Kalau uang selama tertarik. ini acara sunatan, ya apa namanya sunatan, bukan umpas sunat kita main itu bukan. Tidak mungkin lah umpas di sunat kita main pada saat yang apa ya acara resepsinya itu ya, atau acara rame-ramenya itu. Nah itu pernah sekali. Kalau di ulang tahun sering, kalau kawan-kawan nak misalnya minta anaknya supaya meriah. Tapi kami bukan badut
Iya. Beda, karena membedakan badut sama pantomim beda. Kalau badut itu tata rias lah kejingoan badut. Kalau kami pantomim cuma sederhana, simple. Cuman kami bisa bermain cerita, bisa bermain komedi juga untuk Tanpa suara ya? Ya, biasanya kalau dipandu sama MC-nya satu paket misalnya, itu lebih menarik. MC-nya Randi pun lo kak tambah lucu. Randi pengisi musik, kalau seumpamanya itu jobnya besar yang ngajak dia. Heeh. Kalau ya jobnya biasa baik ya mungkin budak pantomim baik main. Oke. Iya. Tanggal 9 ini kan kegiatan dia kayaknya. Oke. Kami diundang dong dari Dinas Pariwisata. Tidak, ininya yang tadi yang Bapak tadi kamu ngomong tadi. Randi ada acara Dormolog. Oh iya. Iya, bukan acara kita bukan, tapi aku membantu support. Iya. Mem Club namanya. Mem itu mime. Mime Itu mime. adalah Wajah. wajah. Nah, boleh tahu dong kan Wadola tadi udah bahas wajah. Wajah. Jangan kalau kita marah. Cak mana sih Wadola Senyum. make up itu Wadola dewe apa ada uang lain yang make up Karena tuh mereka Wadola? bawa nih betulnya. Nah, apa itu Wadola Ini untuk? enggak apa-apa sih kalau sama nyebut pelek ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Sebabnya ada beberapa, ada yang punya FIFA. Ada yang punya PM. PM ini Puspita Marta salah. Iya. Tapi ini sudah mulai stop produksinya. Nah, itu yang bingung juga barang ini. Ini barangnya bagus ya. Dipakai oleh seluruh seniman Berarti badut dan pantomim. Wadola harus belinya nyetok banyak-banyak. Iya. Ini nih benar. Tapi udah kosong. Cuman barang. cukup itu baik kan sih Wadola dia tuh sama yang warna hitam ya, sama lipstick Ya, merah. ada yang ini ada yang hitam, ada yang merah. Tapi kalau nak pakai apa pensil alis bisa. Pengerjaan make upnya berapa menit lah Wadola itu? Lebih ribet lagi atau tidak sih? Enggak, simple. Ini kan kalau supaya main standar, tepok-tepok apa lah ibarat. Tapi kalau nak bagus lagi di bedak ya, tabur kasih. Bedak tabur biar tebel kan, biar rato. Nah, itu memang untuk kompetisi atau memang untuk pementasan besar. Kalau yang ini ya contoh memang eksebisi baik. Oke. Eksebisi biar cari sponsor. Ya pokoknya kalau kamu pengen latihan, jangan hanya latihan, belajar juga cara make up. Ya, make up ini. Jadi dapat ilmu juga sama Wadola. Iya, Maksud jadi mereka kita ya. tuh kan sebenarnya pantomim itu memeragakan kehidupan saja. Seperti megang gelas, main ini kan. Nah, megang harus sama gitu. Naruh gitu. Ketika kita megang gelas, taruh di sini, ngambil di sini, taruh sini. Tidak mungkin di sini, nyampak. Terus kalau orang pantomim itu tidak boleh dia minumnya di sini. Terus Di sini. minumnya di mana? Di sini. Tidak boleh di sini, di sini. Ya sama cak kita minum di situ. Iya, kita minum di sini harus. Ya, kita Dipantau. minum di situ kan? Kalau di sini kita Tumpah. tumpah. Nah. Ya memang tumpah, Wak. Pada pula minum cak itu. Nah, yang aku tahu kalau diajar wong tua, kalaupun makan harus tangan kanan, walaupun minum juga harus tangan kanan. Jadi Iya. tidak boleh Apapun makannya, minumnya es teh manis. Iya. Es teh manis. Kemana tuh motornya itu kemana? Es teh manis. Es manis. Tapi hati-hati jangan nemeni gue minum es teh manis. Iya, tidak apa-apa lah, biar manis. Iya. Waduh, manis lucu. Iya. Jadi kembali ke sana. Nah, ini ngudek-ngudek kan? Ya. Terus Apa itu? misalnya jawab Oke. ekspresi kan? Ah, betul kan? Nah, muka Joker tuh mirip gak sama pantomim? Oh, itu. Joker itu kan badut aslinya. Joker itu tapi cikal bakalnya pantomim itu memang pada saat Raja Romawi dulu, kerajaan Romawi Yunani dulu kan orang-orang yang Joker itulah yang mulainya badut atau orang-orang yang komedian yang dekat sama raja. Jadi duluan badut baru pantomim cak itu. Tidak. Keluarnya di dunia ini. Joker itu pelawaknya itu. Joker, badut, pantomim. Iya, jadi pecah-pecahnya banyak gitu kan. Tidak gitu. Urutannya Joker, badut, Iya. pantomim. Pantomim dulu. Pantomim, Iya. Joker, badut. Kalau menurut dari pemikiran kita ya, karena aku pernah baca buku juga bahwa orang yang menghibur raja itu dulunya tidak menggunakan bahasa. Hanya yang menghibur raja itu hanya penari. Iya, ya bisa dikatakan itu akhirnya Mbak Mentari dan akhirnya teater gerak jadinya kan. Terus memang dulu tidak ada speaker, tidak ada sound, tidak ada ini. Jadi mereka buat teater arena. Teater arena itulah yang menampilkan banyak penontonnya. Akhirnya menggunakan gerakan-gerakan. Nah,
ketika Kolosium dibuat, teatron dibuat, itu kan ya dengan space suara yang memang bagus. Ya, orang jerit bisa kedengeran. Nah, itu sudah mulai masuk ke dunia pertunjukan. Memang di awal itu kan memang persembahan, penampilan persembahan gitu. Akhirnya dibuatlah pertunjukan seperti gladiator, itu kan pertunjukan. Teater balik ke situ kan. Jadi dua hal ini sama sebenarnya. Pantomim, teater. Tidak bisa dipisah ke sebenarnya. Iya, sama. Nah, Satu kesatuan. awal mulanya pantomim itu masuk di Indonesia kapan kira-kira, Pak? Iya. Kalau di yang ngomong kan di tahun 60-an 70-an sudah ada. Nah, pantomim Indonesia yang terkenal, yang dikenal istilah yang awal-awalnya. Ada Pak Jemek dulu awal-awalnya Di tuh. mana tuh, Sebelum Pak? Pak Jemek itu ada Pak Bagong buat karya seni tari. Tapi seni tari itu mirip dengan peragaan pantomim. Oh, yang layang-layang. Bermain layang-layang jadi. Oh. Tarian coba di browsing di YouTube atau di Google. Itu bisa dikatakan bahwa itu gerakan yang penampilan yang sudah divisualkan pada waktu itu ditonton orang banyak, dibuat oleh Pak Bagong, ya, penari dari Jogja, orang tuanya Pak Butet kata jasa. Nah itu mereka menggerakkan tarian dengan seolah layang-layangan, dia bermain apa gerakan-gerakan masyarakat. Nah setelah itu banyak sekali seniman-seniman teater, seniman yang tari juga memainkan gerakan pantomim. Jadi di era tahun 60-70 itu sudah ada yang mainkannya. Termasuk generasi yang selanjutnya di IKJ, Sena Didi Mimo sama Didit Petet, artis, iya itu meneruskan di Pantomim. Jakarta. Di Jogja ada Pak Jemek, ya. Terus banyaklah Jogja itu namanya yang kemarin ketemu di Jogja. Terus banyak sekali kegiatan. Terus generasi yang agak ke 80-90 yaitu Septian Dwi Cahyo. Terus kembali Ke 70-an Wak Dola. rendah. Saya dari generasi keberapa sih ya? 90-an. Tapi intinya di Palembang ini Wak Dola ya pertama ya. Tidak, kalau di Palembang ada Edwin Pas. Ini orang-orang ya, saya sebutkan Edwin Pas. Ini masih orang-orangnya masih bergerak di dunia seni. Sonop, Kak Sonop. Nggak Sonop Aduh, yang dia kok pernah denger Om. Ya. Terus Pak Iqbal J. Permana, Pak Iqbal, yang dulunya mantan pegawai Bank Sumsel, Pak Iqbal, ya. sekarang udah pensiun kan. Iya, orang pensiun baru dia. Terus almarhum Witnyo di TPRI, almarhum Mos Witnyo itu juga pemain pantomim, tapi dia Jakarta waktu itu dia mainnya, dan dia pegawai di Palembang, ya dia fokus ke pekerjaannya. Terus Dr. Julker juga ngaku kemarin pernah melo main pantomim sekali 2 kali. Dr. Julker, Julker Ali. Terus apa ya Pak, yang Pak Amir Hamzah, yang iya, tapi dia lari ke teater gerak, Amir Hamzah. Jadi banyak Sudah sebenarnya. meninggal ya kalau tidak salah? Hah? Masih hidup, masih sehat, masih alhamdulillah. Dan ya yang sebut-sebut ke tadi ya alhamdulillah masih ada gitu. Cuman Mas Vinco ya almarhum yang memang sebelum meninggal dia juga memberikan support ya. Sebelum dia tidak ada tuh support kami. Waktu kami pedestrian buka itu ada Mas Vinco ngasih almarhum, ngasih kami semangat. Ikut main malah. Sebelum Covid. Mana bedak kami ya? Sebelum Covid. Tidak, dia waktu pertama pedestrian. Oh, berarti sebelum Covid. Iya, pedestrian Sudirman ya. Yang mana bedaknya aku melok main. Nah, jadi kami tambah semangat katanya. Dan akhirnya dia adanya perlombaan festival lomba seni siswa, dan itu menjadi ajang untuk para seniman pantomim se-Indonesia ini yuk keluar lagi, banyak yang berkarya lagi, banyak job lagi itu kan, banyak yang minta tolong dilatih jadi juri juga. Itu Wak Dola, bahas lagi teater pantomim yang make up tadi ya. Menurut Wak Dola, pernah gak Wak Dola nyingok Didi Nini Towo seorang maestro itu nari duo karya, ingat kan? Pertama Muko Dewa yang asli, cewek yang sikoknya udah pakai topeng. Topengnya itu praktikal, itu mirip gak sama yang pantomim itu? Apa beda? topeng, kalau topeng itu memang kalau topeng ya beda ya kalau topeng. Enggak, topengnya itu mirip nggak dengan yang make up dari... Kalau make up pantomim itu hanya putih,
Tidak boleh yang aneh-aneh kalau sebenarnya anak muda sekarang nambah gambar-gambar tompel. Ada namar hitam. Sebenarnya putih, lipstick atau tambah alis ya biar lebih kelihatan gurat. Kenapa putih? Itulah tadi balik ke pertunjukan zaman dulu. Kan Nggak make up. enggak, di ruangan hitam ditonton orang banyak pas sampai jauh, sampai bermeter-meter, beratus meter waktu itu. Yang fokusnya orang nonton kan muka harus ngorai kan. Nah, tangan dan badan sudah kelihatan, tapi kalau muka kalau mau lihat dari jauh ya harus diputihin. Oke. Nah, satu lagi, ingat waktu kita di RRI itu kan Iya. ada anak-anak ikut seni tari, tapi dia nari patoni, make up. Pantomim. Itu yang Wak Dola juga. Yang mana itu? Ada yang klub satu nari tapi make upnya kayak Karena ini kalau sekarang ini anak-anak itu sudah menyebar, ada yang di sekolah ini, sekolah itu ini. Jadi ya mungkin itulah itu ya mungkin pantomim kalau memang mereka main gerakan pantomim. iya gerakannya pantomim tapi dia nari. Iya. Pantomim itu gerakan kehidupan Cak Saji. Seperti mau bisa tarik juga bisa. Bisa ada gitu. Ah kan. Tari Sendera kan? tari juga. Iya, jadi tarinya. Oke. Iya kan? Itu pantomim sebenarnya. Tapi ditambah dengan gerakan tari. Kalau tari kan ini kan. Kalau enggak gitu kan. Oke. Iya. Jadi, nah Saji mungkin enggak percaya kalau aku juga penari dulunya. Percaya Di tahun dari badannya beta tadi 97. lah pacak tejing. 97 aku. Nari apa tuh, Wak Dola? Melayu atau nari apa? Nari Jawa. Nari Jawa. Iya. Wong Jawa Wak Dola. Akan kuliah di sana. Oh iya. Oke, Wak Dola sudah pernah kemana Baisi Wak Dola nih? Kalau teater, sebelum kita bahas-bahas yang lain teater Kalau dulu. teater ya kalau di Jawa dulu ya selama 4 tahun di Jawa baru main teater sering ya. Lah kemana Beb? Selain di Palembang maksud aku. Kalau di Palembang nah, Di Sumsel lah, selain di Sumsel kan. 2001 2002 aku mulai aktif lagi, 2001 aku balik, 2002 belum aktif sih sebagai pengangguran lah 2002 tuh. 2003 begawe di radio swasta tadi, mulai itu kan sudah ada benih-benihnya untuk masalah seni budaya ya kembali lagi gitu. 2007 kenal TV, 2010 sudah mulai kenal di RRI, saya terima di kerja di RRI. Dari situ aku buka lagi namanya kelas teater angkasa loh. Teater angkasa itu orang-orang anak-anak sekolahku rekrut untuk ikut dalam latihan teater di RRI. 2012 aku minta tolong jadi pelatih sekolah di salah satu sekolah di Palembang. Sampai sekarang ada beberapa sekolah ya. Nah, terus dari situlah mulai ada keinginan lagi untuk mentasnya tadi dari tahun 2017 pentas teater ya 2016-17 sudah mulai kan pentas tunggal 2017 2018 2019 terakhir 2020 terakhir terus pandemi berhenti dulu Hilang job bisa jadi hilang job tapi malah dapat job dari kita online ya Masih bisa ya? masih kita kan buat online kan hari melo-melo dari ke dinas kementerian ya yang ya Zoom ya. ya via Zoom kasih dana Kalau ya. keluar kota, keluar negeri gitu sering. Kalau keluar negeri atas nama RRI ikut RRI kemarin kayak pantun tapi baik main drama sandiwara radio itu ke Brunei. Brunei Darussalam pernah nyicip pakai paspor pernah walaupun masih wilayah Asia ya. Jadilah. Iya Brunei ini. Jadi setelah itu kami ngisi di Jogja berapa kali diundang terus di Jambi anak-anak yang berangkat ke Jambi diundang Jambi juga pernah. Kalau di Sumsel ya dia Muarin Pagalam ya luar kota sini. Karena Pagalam itu kotanya istri saya. Jadi kalau ketika ada undangan pasti teman-teman Pagalam akan mengajak. Nah, terus main juga pernah di Jambi tadi sudah ya. Terus Jakarta 2 kali. Pokoknya sering lah kalau sudah nama teater Wongrot ya. Kalau sebelum teater Wongrot itu kan teater kampus dulu. Teater kami tempat kuliah di Jawa memang tinggal state-nya di Jawa jadi sering diundang di seputar Tapal Kuda. Tahu Tapal Kuda kan? Tidak tahu. Iya Jawa Timur. Tapal Kuda itu di wilayahnya teaternya. Malang, Surabaya, Pasuruan, Banyuwangi, Jember,
Pasuruan, Banjember, Probolinggo, pokoknya tapal kuda wilayahnya. Berarti Wak Dola ini lah sering kemana-mana ya. Eh, Teater ya. Iyalah, itulah Saci. Ya, Kira-kira jadi- Saci ini ya sebagai penyemangat juga kalau Saci ada generasinya sekarang ini tidak emangnya. Kalau kata generasi penerus ini kami tidak semangat nih cak kami. Ya, aman aku cuman ndak pacak kalau meme club itu caknya. Ndak Ngapa? berjiwa. Karena nari kan? Kalau Menari. teater, aduh sih dulu bisa jadi ngapun nilai aku ada sih kok juga sih dulu muluk dulu bangsawan dulu Iya. TPRI, makanya bisa kenal Kak Randi dulu, ketemu lagi Wak Dola, nah itu di situ sih kalau teaternya teater itu. Saya kenal bapaknya dulu nih. Hah? Bapaknya kan agen. Iya, agen koran. Agen bempek. Jadi dulu waktu sunat ada aku sama Wak Dola MC-nya. Iya. Tapi Wak Dola dulu masih di TV. Iya. Waktu zamannya Wak Dola ya. Sombong-sombong aja enggak ya? CEK sama CEK. Iya, waktu itu satu grup, satu kelompok lah ya. Satu grup di televisi ya. Iya. Nah, itu televisi juga membuka peluang untuk berkarya juga. Makanya semangat lagi kan untuk berkarya. Akhirnya banyak dikenal uang. Bukan pengen jadi artis. Kalau dulu iya Pak, kita pengen jadi artis, masih muda, caci mungkin ya, mungkin. Setelah ini ya sudah masuk di umur 30-an ke bocok, terus sudah berkeluarga, ya itu menjadi cita-cita. Coba apa? Angan-angan baik kalau dulu. Tidak apa-apa. Nah, akhirnya ada Katong TV tuh lokal. kalau berdoa ngomong yang baik-baik, insya Iya. Allah. Walaupun Iya. kakek di umur berapa kan kalau dulu tidak tahu kan Wak Benar. Dola. Dan itu tadi jadi membuka TV lokal juga, media elektronik yang aku bekerja. Jadi dikenal loh, Mbak. Jadi bahwa tidak dikenal se-Indonesia, dikenal di Sumatera Selatan atau Tidak Padang. kate yang tidak kenal Wak Dola, kenal gak lo? Tapi sekarang nggak lagi. Kenapa? Kenal kok Iya masih. Karena si aku sendiri kan modalnya uangnya apa ya? Lucu. Bukan mencetak saja. Ya. Bukan sebagai uang yang di depan tapi di belakang. Itu kok hobi aku senang. Itulah tujuan seniman tuh kita bukan hanya kitanya yang bergerak, tapi kita juga Regenerasi. Iya. melestarikan untuk orang-orang lain. Nah Wak Dola, tips Wak Dola apa Cak untuk kami yang pengen ikut teater nih Cak Mano, coba bisa dijelaskan di sini dulu tips agar bisa mengikuti teater tuh Cak Mano biar bisa jadi Cak Wak Dola lah Cak itu nah. Biar bertahan lama awet. Awet dan dikenal uang kayak itu Cak Mano sih tipsnya. Tipsnya itu ya kita ramah dengan sesama, walau dengan kawan-kawan, dengan siapa baik lah. Ramah pertama ya. Ya kalau Profesional ya, Pak Dola ya. banyak-banyak cari ide untuk kemajuan berkesenian. Aku nih kalau tidur ya masih mikir otak aku. Mimpi lah betul ya. Iya. Tapi stop sebenarnya kan tidur itu stop mimpi. Tapi kalau kita masih main ke HP, masih nerawang-nerawang, tapi ide ini terus berjalan. Jadi setiap hari itu pasti ada kepengen ini. Makanya aku selalu ngajak anak-anak yang lebih muda untuk semangat lagi. Motor-motor aku tuh kan, kalau aku dewek tidak akan mampu kayak gitu. Nah akhirnya membuatlah sebuah karya ini. Ya itu juga menjadi tips juga. Semangat untuk berkarya. Jauh usah nak nyengok duit dulu lah. Iya. Kalau nyengok duit Kalau payah seniman gitu. tuh jarang lah ya Iya. Cak itu. Tapi tidak saja kalau seumpamanya seniman tuh ada mata pencarian, kita pasti hidup lah barangnya. Iya. Apa kehidupan kita masih terus untuk berkarya. Ya, Cuman nanti kalau tak kati, nah itu yang Ya, susah. Cak Wak Dola nih kan PNS kalian. Iya, pegawai lah ya. Taruh lah ya. Jadi tidak seni itu tidak semata-mata Iya, nyari duit, tidak. untuk senang-senang hobi. Kepuasan hati sih sebenarnya, lebih ke kepuasan hati ya Pak Dola. Iya, jadi untuk kemungkinan juga bahwa dia memang mau mencari duit dari seni karena mereka memang pekerja seni. Iya. Seniman sejati. Nah, yang cek itu juga ya harus kita hormati juga Ya, karena mereka ya kita hargai karena ya kehidupan dia dari situ gitu. Iya Pak ya. Jadi kita ya. Nah, itulah adalah intinya beda-beda Ya kita, pekerjaan. aku ini berharap kita ini harus- Saci. Ngapa? Jangan dulu kita pikir mana kita ngajari masyarakat untuk mencintai seni atau menyukai seni. Sesama seniman baik, pelaku seni baik. Kalau pacak saling support, saling dukung. Itu yang harus kita pelajari lagi tuh. Mana cara merangkul pelaku seniman untuk yuk sama-sama kalau ada kawan ada kepementasan datang. Kalau ada kate kegiatan. Kalau ada kate penting nih tuh yuk datang yuk. Bentuk supportnya. Iya. Kalau di rumah ada kate kegiatan dia datang gitu nonton. Betul, betul. Oh, jadi
Kayak mana kita nak keluar ngajak uang di luar gitu, circle aja waktu itu keliling. Sedangkan kita dewe memang malas nak datang. Nah itu yang bahaya. Pikiran kita nak ngadu ke acara, nak datang, nak ngajak uang. Nah ini kan berasa gitu ya. Sama kita misalnya nak caci nak nikahan gitu, kapan tahu kan? Kakek nak datang ke gitu, kita tidak pernah datang. Ya. Insya Allah datang. Wak Dola datang kan kalau saya nikah? Lah, yo jangan ke datang, apa dipajak dibantu. Iya. Masa dipikir ke bayar Lah itu. Wak Dola melihat para generasi sekarang. Generasi sekarang itu kalau nyungok teater tuh lah males. Iya. Wak Dola ngerasa dak? Bukan cuma nyingok, belajar beda gala. Iya, belajar. Iya, pada nyingok. Melihatnya dak bisa mau Nah, dia lebih senang lah kehidupan uang di luar. Iya. Seperti drama Korea. Iya. Nah, jadi Cak Mano Wak Dola menanggapi anak-anak zaman sekarang biar mereka tuh lebih semangat untuk mencintai tradisi, budaya, seni yang ada di daerah masing-masing kayak gitu. Kayak mana sih Wak Dola? Ya, kemana ya? Sekarang ini masanya nih masa teknologi, Pak. Iya. Tapi kita yang sebagai seniman Cak kami ini ya produksi terus setelahnya. Biar anak-anak muda itu ngerti, paham, bukan hanya teater sebenarnya. Budaya kita juga harus ditunjuk ke yang kaget wong lain belajar gitu ya, kan wong negeri lain nih. Nah, kalau baca kita yang pelajarinya. Nah, nyok semangat tuh lah enggak dengan anak-anak muda ini hari. Tetap walaupun mereka nyembelih ke, tapi kita tetap semangat untuk berkarya. Iya, betul. Itu baik. Terus yuk ajari mereka, ini loh bentuknya ini mengasihkan sebenarnya. Belajar teater itu mengasihkan. Belajar memahami karakter pribadi dewe, karakter wong lain. Dan satu-satunya mungkin seniman yang salah satunya seni yang pekerjaan kolektif, yaitu teater. Kalau main musik ya dewean pacak tunggal, betul. kita Nari tunggal. juga bisa. Nah, nari dia pacak. MC juga bisa deh. Setel ke tip, iya saja. Tapi kalau teater itu pekerjaan kolektif, banyak tim. Harus ada tim. Ini Wak Dola, ini pertanyaan aku nih. Kita menghadapi dunia era digital. Ada tak kira-kira di teater Wong Gerot ini ngada collab di TikTok biar secara tidak langsung itu mengenalkan anak muda yang sekarang hampir 24 jam ngadapi media sosial kan. Ya karena kan banyak lah yang namanya pengemis-pengemis TikTok segala macam ya. Coba ini dengan seni istilah tuh minimal tuh biar lebih kenal secara dunia digital. Secara offline mungkin aku rasa agak males tapi biasanya apalagi kalau secara media sosial aku rasa mereka tuh lebih mantengi. Ya. TikToknya nih Wak Dola. TikTok itu sebenarnya bagus ya, nggak banyak yang ngasih apa ikan jadi modal karya ya dengan karya ya, bukan hanya untuk ngamen. Iya, ngamen baik. Ya. Tapi yang jadi masalah TikTok akunnya kan baru mulai nih. Oh belum. Baru mulai. Belum 1000. Iya. Belum bisa live. Buat konten lucu-lucu dulu Wak. Iya. Kalau IG sering Pak. Biar mereka ini apa tuh lari ke TikTok lama-lama TikTok meningok algoritma tuh TikTok itu bisa mendukung seniman itu lebih bertahan. Banyak sekarang tuh seniman larinya ke dunia digital gitu. Iya. Karena dia menghadapi offline itu dananya segala macam iya, benar. besar. Masuk akal. Tips Wak Dola. Kan IG Wak Dola lebih banyak nih daripada TikTok. Jadi Wak Dola bikin selucu-lucunya, terus bikin setengah bersambungnya itu nonton yang fullnya itu di TikTok. Iya. Jadi wong larinya ke situ kan. Kepengennya itu, tapi itulah tadi karena belum live tadi. Akhirnya punya anak dah galak pula kan. Anak duluan kan. Aku dulu memang agak ini sih dengan yang namanya media TikTok sih kok ini kan. Dulu memang galak nih anaknya dibuat ke anak aja keterusan sekarang nyingok tuh kan ngupload baik belum baca live. Tapi kalau IG memang dari awal IG itu ada aku sudah mendaftar apalagi di Facebook ya. Tambah lagi YouTube. Nah, ini sudah berjalan juga sih. Kalau yang IG lumayan lah banyak lah ya, ribuan juga Facebook ya. tuh kan mak-mak lah teratur. Kalau Facebook kan wong sumuran. Masa yang Kalau anak muda kan enggak lagi. Iya. Nah, jadi itulah memang benar sih apa sih Mak yang di media sosial apapun bisa kita jalani. Itu sebagai pilihan untuk berkarya ya. Tapi tetap namanya
seniman tuh pengen ditonton langsung, ada memang wong. Tonton langsung itu adalah suatu kebanggaan. Kalau aku pribadi ya. Iya, benar. Nah, habis berapapun duit aku ngado ke acara, misalnya aku berswadaya dewek, ya suka-suka ada yang support ya. Berswadaya dewek, ya aku sudah merasa puas walaupun ya misalnya target itu 350 penonton, yang hadir 100. Sudah cukup bagi aku puas dan itu tidak ada unsur paksaan. Iya, benar-benar. Ada wong nih buat surat ke sekolah-sekolah untuk nonton. Nah, ada juga tips biar TikTok banyak. Setiap dolar manggung, share lah TikTok kan. Minimal 10% dari yang follow, kan lumayan. Iya, itu mungkin Jangan lupa follow Itu Instagram, depan, cek nah, tadi. TikTok kalau biar live, TikTok itu kan benar-benar. Aku juga ngerasa, cuman ngeser-ngeser ini akhirnya apa kan? banyak ya. Iya. Wah, adalah setiap jadi pemateri, jadi apa pas perkenalan branding itu. Jangan lupa Nah, follow TikTok. Instagram Wadola dan TikTok Iya. saya. Nah, itu cepat naiknya. Insya Allah lah. Wadola kan sering kan ambil ibu-ibu hobi. Mama sekarang itu TikTok soalnya sekarang. TikTok ya. Ya nanti masukkan saja ya. Iya. Karena itu tadi aku baru mulai 3-4 bulan ini. Tapi lumayan sudah 200-an. Mana aku udah ngerti main TikTok Wadola. Nah, jadi katanya sama nih. Nah, Ada TikTok tapi aku udah ngerti mainnya. Cuman wong tahu aku IG tuh lah. Aku jujur, aku tuh ada TikTok, Iya. pacak muka video wong, tapi aku udah tahu cara masuk ke video aku ke TikTok tuh aku udah paham. Iya. Wong Padahal ngelat- tombol plus tuh baik deh. Lanjut kan. Nah kalau IG, nak diomong cak mana lah lihainnya. Iya, ngedit dewe deh. Iya. Oh, iya. Oke Wadola. Jadi, itulah mungkin sekelumit dari cerita hidup kami. Tapi kalau seumpamanya utama abang nak kurang, ya silakan kita ngobrol-ngobrol lagi. Seri-seri. Karena intinya bahwa kalau kerjanya ikhlas, Insya Allah ada insya Allah rezeki ada. Karena ya selama aku berkarya ini aku ikhlas awal-awalnya. Lama-lama, Iya. sakit Lama-lama. hati pula, makan hati. Oke, Wadola ini ya ampun banyak banget ya kita belajar Iya. dari Wadola nih, semangat. Jadi tanpa harus ada yang namanya Tapi aku paling senang Saci kalau seumpamanya kita tuh, apa? kalau aku ya, Heeh. mengawal sesuatu tuh duluan. Apa? Paling masih bangga. Cak tadi pedestrian aku duluan. Oke. Oh, kalau punya komunitas pantomim Iya. DWA duluan. Jadi istilah itu kita tuh sebagai apa namanya itu apa? Ponder ya, pertama Iya, ya. awalnya. Iya. Sebagai apa namanya itu? Aduh. Iya, yang buka pertama Iya, perdana. buka. Iya. Kakek kalau ada sekana lambi daru buka lagi, Wadola duluan deh. Tapi kan sudah ada. Sudah tuh. Jadi bukan punya kemarin saya karena kan sudah mulai kan? Iya. Iya, iya. Jadi bukan Mak Dola yang perdana kan? Iya, dia rambut yang baru. Wadola, Iya. pernah melok dul muluk juga kan? Iya, Pernah melok banyak bangsawan. ngomong bahwa aku ini pemain dul muluk. Iya, tapi akunya Tapi gini, ngomong ke lebih jelasin. terkenal ke Memang dul aku muluk Wadola nih, aku banyak ngomong. melok dul muluk pernah, tapi aku bukan seniman dul muluk. Nih, Iya. beda kan. Ibarat Kalau kata- seniman dul muluk itu memang hidup matinya untuk dul muluk. Ngerti tidak, Pak? Iya. Orang-orang yang pelaku seninya, cak wapet, nah itu seniman dul muluk. Randi, Ya Randi juga termasuk seniman dul muluk karena dia generasinya. bapaknya tuh siapa? Iya. Udah Kalau- sana aku dulu. Iya, Pak Johar kan. Nah, kalau aku ini diajak Pak Johar, ya Randi, Melo, yuk sebagai bintang tamu. Tapi aku bukan mengakui sebagai pemain dul muluk. Aku pemain dul muluk, tapi bukan seniman asli, bukan Iya, seniman. seniman dul muluk. Iya, Wadola ini lebih banyak ke salah, Om. mengasah. Aku nih bisa dak sih di dul muluk ya, Iya, Soe? aku diajak kemana pun, payo Melo, nari. Tapi jangan saro-saro nari. Jadi dari teater ini kita bahasakan sampai Wadola ini kan menjadi penyiar di RRI ya. Wadola ini berarti duluan sekali itu di teater, baru ke penyiar. Iya, kan Bener. memang dari Dari sekolah. SMA kan? SMA. Tapi aku juga melok komunitas retorika di kampus dulu. Negak ke cek-cek itulah kan. Pacak melo RRI ngomong tuh cak mana Wadola? Pertamanya Aku lebih kan dari gugup dak? swasta. Nah, ya. Dari swasta, 7 tahun di situ di Kawah Chandra di mukanya itu pelatihan aku. Ya maksud aku tuh gugup pacak masuk di radio tuh cak mana pertamanya memang sudah ada bakat Wadola tuh Dulu sama cak. SMA ngelamar dia tidak diterima karena memang suara aku kan suara cempreng bulat sebenarnya pasti. Dan bukan untuk anak muda gitu. Tapi ketika ada radio Ramona itu Oh Ramona. Ramona. Aku udah masih Ramona.
Masih radionya, namunya masih. Namanya deh. Namanya. Iya. Kaki kita doakan masih ya. Amin. Jadi amin, karena kenapa itu ya, Radio Ramona itu mengangkat budaya Palembang itu yang luar biasa. Jadi aku ngelamar ke situ tidak nyingok-nyingok berapa biayanya, berapa gaji aku, bukan. Aku pengen belajar di situ. Belajar pertama dapat 2 kan? Belajar broadcast, dapat belajar budaya. Karena berbahasa Palembang kan. Akhirnya dengan itulah modal aku 7 tahun. Aku kenalan sama Wong RRI, yuk pengisi acara awalnya. Ngisi acara. Lama-lama dari setahun ngisi acara ada pembukaan tes. Isi acara teater. Tidak ngisi acara Radio. sejam 2 jam. Di Ramona waktu itu boleh diperbolehkan, yuk enggak apa-apa 2 kali siang. Tapi kan bukan pengisi acara inti, cuma dampingi. Nah, akhirnya ada bukaan, melot tes, diterima. Ya sudah lah, terus. Akhirnya yang Ramona hanya sebagai Batu loncatan. bisa juga, bukan batu pada akhirnya itu sebagai apa ya, kayak kawan jadi ya. Kawan dalam cerita aku gitu kan. Dan sampai sekarang akrab, banyak kawan-kawannya dari alumninya radio itu sampai pemiliknya Masih ada tetap. alumni masih gak kumpul juga. Masih. Nah, itu satu-satunya lagi wong yang cara kita menghormati jasa-jasa wong yang pernah kita yang ngangkat gitu. Jadi kita jangan sampai lupa gitu. Wak Dola, Iya. berapa gaji Wak Dola? Kalau ngejob MC 100 pernah. Zaman Wak Dola pertama kali deh. Iya, 50 pernah. Tahun ini Dulu. 97 besar 100. Iya, 97. Sejuta itu ibarat kata dulu ya? 100. Pernah sih 50 100. Tahun 97 itu kan kampus ya. Pernah kampus. 100-nya warna apa dulu Wak Dola? Tidak, kalau 97 itu 97 tuh lah sejuta Wak Dola dulu 100 tuh ibarat kata. 2003 yang profesionalnya. Nah, aku semenjak kan 2004 lah yang di Ramona itulah yang dibayar sekitar 110. Nah, kalau yang di kampus itu kan nasi bungkus. Nasi bungkus waktu itu masih 3.500. Per jamnya berapa radio zaman Pernah nerima duitnya berapa Wak Dola tuh pertama kali nih? Kalau per jam itu ada yang 5.000. Sampai sekarang ada radio yang 5.000. Seriusan? Masih ada. Masih. Kalau zaman aku. Sudah saya sebut ke radio masih ada. Masih ada. Kalau zaman kami dulu memang wajar zaman dulu kan, Iya. 5.000. Dan aku sudah mulai gaji pokok, ada gaji pokok. Ada 250.000 selain Iya. duit yang 5.000 tadi. Iya. Itu. Jadi menangnya aku itu ada gaji pokok. Ingat kan zaman-zaman itu. 250.000. Kalau aku dulu nari pernah dibayar 25.000 tuh lang rasa besar nih. Iya kan, ya dari awal kan memang gitu kecil dulu kan. Tapi itu memang masa bahagia sudah dihormati atau kita di wong tuh kan dihormati lah ya. Tapi bukan masalah duitnya Wak Dola kalau aku dulu. Lebih ke hobi. Kepuasannya. Kepuasan dan satu lagi, mama aku tuh ngerasa kayak bangganan kalau aku masuk TPRI dulu. Dia udah tahu di belakangnya dulu berapa ini, pokoknya masuk TV, Ya, terus aku nari di depan gubernur ini itu kan Bangga ya. bangga. Tidak tahu kapan digajinya tuh belum tahu wong tua. Yang penting wong tua aku tuh sudah senang, tetangga aku nyingok bela seneng. Jadi ngerasa kayak ada kepuasan itu besi Wak Dola, bukan masalah duitnya sih kalau aku dulu Ya. itu lebih balik lagi ke realistis. Oke. Sebenarnya. Apalagi kan dengan adanya itu kan kenal dengan instansi, diajak kegiatan, begawe kan. Gara-gara Itu- nari lah aku kenal Bu Iren dulu Wak Dola. Sampai merambat-rambat ke sini. Iya, aku cuma itu lah. Kenal kan Bu Iren dulu. Benar. Ya kita tuh dari situ lah. Nah, kalau ya menyinggung dari sarjana teknik tadi kan mungkin aku di bengkel ya. Iya. Nah, itu banting setir jadi penyiar dan pelaku seni, dikenal oleh lembaga penyiaran publik, ikut kegiatannya, melot tes, ada melot tesnya, diterima, sekarang pegawai di LPP RRI. Itu yang jadi jalan hidup kita nih. Iya. Tetap yang hobi tetap berjalan, tapi tidak ganggu gawean utama. Itu, Pak. Pertanyaan terakhir. Iya. Wak Dola, harapan kepada pemerintah seperti apa, dan harapan Wak Dola untuk anak-anak generasi Z ya sekarang ya namanya. Gen Z ya? Ya, benar. Gen Z ya? Ya. Apa sih Wak Dola harapan untuk pemerintah dan harapan Wak Dola untuk Gen Z sekarang?
Kalau harapan tuh untuk seniman misalnya untuk membangkitkan lagi apa kayak itu untuk perkembangan berkesenian di Palembang di tingkat ke siapapun pimpinannya ya, siapapun wong yang mimpin, siapapun pokoknya siapapun yang mimpin lah pokoknya ya yuk jangan lupa ke seni dan budaya gitu. Jangan lupa ke seni budaya dalam bentuknya ya support kegiatan sebulan sekali itu adalah ya namanya kegiatan yang mensupport seni budaya. Contohnya mungkin kalau ada launching apa, ajak para senimannya. Kalau ada kegiatan apa, ajak seniman-senimannya. dibuatkan wadah. Khususnya tadi hubungan dengan Gen Z tadi ya. Ada pertemuan dengan anak sekolah, belajar. Kenal ke lah budaya gitu. Kenal ke seni-seni yang ada. Jadi pacak bersinergi. Jadi kalau gedung itu sebenarnya utama, tapi yang lebih utama adalah adanya perhatian. Ada perhatian. Kalau gedungnya ada tapi tidak diperhatikan juga, ya gedung kosong bes apa nak biayanya itu baik, Pak. Lama-lama ada anturan namanya. Iya, kalau misalnya ini ada gedung nih, kayak kita bantu servis ya apa tempatnya bagusin. Kamu isi ya rame ke. Iya. Nah, masalah yang lain-lainnya seperti listrik, misalnya kan, banyu ya, atau biaya operasional lah ya. Ya mungkin disiapkan dan ya bisa mereka berkaya tak. Kalau seniman yang murni itu kalau buat proposal itu susah, cakup ya. Walaupun aku akademis apa pernah kuliah, aku suruh buat proposal pening malah aku. Sama. Iya. Jadi Bukan pelaku yang Pak Caca itu. Iya, akhirnya buat duit-duit dewek kan untuk kegiatan itu. Nah, harapan kita dengan generasi Z tadi ya. Lebih yuk sama-sama untuk ngangkat seni budaya Palembang, Sumatera Selatan atau Indonesia lah ya. Iya. Oke Kak, ada pertanyaan Kak? Nanti aja. Tidak kati. Kate ya. Banyak yang nanya apa kabar Pak Dola. Baik. Yang nanya apa kabarnya nah. Baik. Nanya baik. Nah Wak Dola, acara kita Spekta ini disponsori oleh La Monde. Nah kalau kalian ingin makan makanan kekinian, kue-kue Palembang kekinian, tentunya ada di La Monde. Aku dapat namanya. Oke, Wak Dola pasti dapat. Pak Dola mau kasih banyak ya sudah hadir hari ini. Agak grogi aku nih sebenarnya ngomong Ya, sama aku Wak juga Dola. grogi dengan Nung Cantik. Ya. Aku grogi dan Dulu kecilnya dulu masih ingusan dulu. Iya, ini masih rekod ya? Masih rekod? Masih. Mana ketahuan dia ingusan. Pokoknya kalau dekat Wak Dola ini aku agak grogi nge-host. Ya, karena dia lebih lihai tahu kecil itu kan pernah 3 kali ya apa main ke rumah karena kenal bapaknya. Oke, Wak Dola mau kasih banyak, semoga sukses selalu Wak Dola dimanapun berada. Kalau ada acara undang Dinas Pariwisata tentunya. Ya kalau kebalikannya lah aku juga undang. Iya, kami juga kalau ada acara siap mungkin ngajak Wak Dola, amin. Wak Dola mau kasih banyak, semoga selalu melestarikan lah intinya Wak Dola. Tolong bantu melestarikan kebudayaan yang ada di Kota Palembang. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam pesona Indonesia. Wonderful Indonesia. Oke.